Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter, Y. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Pak Muslif. Pak Muslif berasal dari SDN 2 Gedung Kumpul, Kecamatan Sarrejo, Kabupaten Lamongan. Sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam, tema mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Pelajaran kedua, mengenal kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam kitab sucinya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anakku, dalam surat An-Nisa tadi dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lalu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berikutnya yaitu mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Allah yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir.
kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Allah yang berikutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah SWT. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya, meskipun kita belajar di rumah bersama kelas digital Lamongan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap laksanakan kewajiban sholat 5 waktu kita sebagai umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.